Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur sebab kami punya Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, ada masa-masa yang tidak enak, tapi Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Meskipun kami tidak bisa beribadah bersama Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami, memperbaharui hati kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari pujikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi.
terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Saya percaya bahwa pada masa-masa saat ini kita percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia berjanji. Janjinya bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani yang harus kita pegang teguh, bahwa janjinya Dia tak pernah meninggalkan kita. Janjinya Dia selalu menopang kita pada saat kita lemah. Janjinya memegang tangan kita saat kita terjatuh. Percayai bahwa janji Tuhan itu ada dalam hidupmu. Di masa-masa apapun dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan itu sudah berjanji dalam kehidupan kita. Dia takkan pernah meninggalkan kita, sebab janjinya ya dan amin. Mari bersyukur pada pagi hari ini, sebab Dia sungguh sangat baik, sebab Dia setia dalam kehidupan kita. Mari bawa hidupmu lebih lagi kepada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan, bawa pujianmu kepada Tuhan, sebab Engkau terlalu setia, sebab Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu.
baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Haleluya. Kami bawa korban pujian kami Tuhan, korban syukur penyembahan kami naikkan bagimu Yesus, segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu,
Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan terima pujian dan sembah kami. Hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Menopang, menghibur, melindungi serta menyertai kami Tuhan. Biarlah roh sukacita-Mu turun bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama berkata, amin. Kita percaya bahwa Tuhan sudah melawat setiap kita, amin. Walaupun kehidupan kita di masa-masa saat ini kita mengalami banyak pencobaan, tetapi lawatannya turun bagi setiap kita, amin, menjamah bagi setiap kita. Mari kita pujikan pujian ini, sebab Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Ikut kasih kudusku, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat umat-Nya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat umat-Nya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Katakan, gerakan di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat umat-Nya di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia sungguh sangat baik. Kasih dan lawatannya ada bagi setiap kita, amin. Mari persiapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami sangat percaya Tuhan, bahwa janji-Mu itu
takkan pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu boleh menguatkan setiap kami Tuhan, menghibur, menuntun, serta menyertai kami Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh tumbuh Tuhan dan menjadi rema, berbuah Tuhan, jatuh di tanah kami hati yang baik Tuhan. Biarlah setiap benih-benih firman itu selalu boleh kami pegang teguh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi pujikan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima
syukurmu, katakan terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, berkasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Thank you Lord Jesus. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Kata-kata hormat kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas kasih setiamu hingga saat ini kepada kami. Inilah ucapan syukur kami. Hormat kami pada Tuhan. Kasih cinta kami pada Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala kepercayaan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Walaupun masih dalam masa pandemi ini, terima kasih, kami tetap berterima kasih padamu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami di muka bumi hanya untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan bagi kami. Sebab Tuhannya inilah yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Sebagai ungkapan hati kami, kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Amat baik bagi kami.
sebentar kami ingin menikmati kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Berbicaralah Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan atas segala karya dan kemurahan-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Jamah hidup kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Supaya hidup ini, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup yang senantiasa Roh Kudus bekerja. Hingga kami dapat berani melakukan tindakan untuk melawan kedagingan kami. Mencegah untuk kami berbuat dosa. Ada satu kekuatan ilahi dalam hidup kami. Sebab itu terima kasih atas kepercayaan Kau berikan kepada kami. Berbicara lewat hamba-Mu ini. Dan penuhi kami. Juga sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Penuhi kami. Karena kami tahu tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang sudah Engkau serahkan, tercabik-cabik daging-Mu, darah-Mu yang tercurah untuk bersatu dengan tubuh dan darah kami, menjadi satu. Karena Engkau dan aku adalah satu Bapa. Aku adalah gambar dan rupa-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Berbicaralah Tuhan dan urapi hamba dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami memperaskan segala doa ini dengan penuh ucapan syukur. Yang percaya mengatakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita tetap merasakan berkat kasih Tuhan di minggu pertama dalam bulan Juni ini. Kita masih ada kebaktian masing-masing di rumah kita. Dan kita merasakan bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik bagi kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang Bapa tidak mengambil nyawa orang. Ingat sekali lagi, Bapa tidak mengambil nyawa orang. Sebab itu firman Tuhan akan kami ambil dalam 2 Samuel 14 ayat yang ke-14. 2 Samuel 14 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seseorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Firman Tuhan mengatakan sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, tercurah yang tidak terkumpulkan. Tetapi Bapa tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancangkan supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Yang terbuang berarti kita merasa Bapa mengerti ada yang terbuang. Bapa itu mengerti isi hati kita, keadaan kita, masalah hidup kita. Hingga masalah itu yang membuat kita sendiri, yang membuat diri ini terbuang. Sebab itu Bapa tetap memberikan kekuatan. Dengan firman Tuhan mengatakan jangan tinggal terbuang daripada Bapa. Bapa tidak ingin kita semua terbuang hidup ini. Bapa tidak ingin semua kita dijatuh dalam keadaan kita masalah hidup ini. Sebab itu jangan merasa terbuang dalam hidup ini. Jangan merasa sedih dan susah kalau engkau disepelekan oleh keluargamu, engkau dihina oleh teman-temanmu, rekanmu dan lain sebagainya. Jangan merasa terbuang dalam hidup ini. Karena Tuhan tetap memperhatikan hidupmu. Tuhan tetap mencintai engkau. Tuhan tetap memelihara engkau. Karena engkau gambar dan rupa Tuhan. Sebab itu jangan panik.
Menghadapi hidup ini jangan panik. Menghadapi pandemi ini jangan panik. Kalau tekanan terus datang dalam hidupmu, jangan engkau panik. Jangan engkau merasakan aku kok seperti ini. Istimewa jangan marah. Kalau ada kata-kata kotor atau fitnah yang menerpa hidupmu, jangan marah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau diberikan kesempatan dengan keadaanmu seperti ini, engkau difitnah, engkau dikata-katai, dan engkau dicari suatu perkara yang membuat engkau marah, yang membuat engkau jengkel. Karena mereka membuat suatu perkara yang sia-sia menimbulkan pertengkaran. Jangan marah. Firman Tuhan mengatakan, jangan seperti kelakuan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu bisa terjadi bukan hanya kepada jemaat. Tapi hamba-hamba Tuhan pun juga bisa berlaku sebagai seorang fasik. Bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Tapi dia tidak bisa melakukan untuk dirinya sendiri. KTP boleh Kristen. Tapi kelakuannya bukan anak Tuhan, pengikut Kristus. Satu, jangan sampai frustasi. Kalau engkau merasa dirimu terbuang, jangan sampai frustasi atau menjadi depresi. Ujung-ujungnya engkau akan ingin bunuh diri. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-17 berkata. Pengkhotbah 7 ayat ke-17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jangan bodoh, firman Tuhan mengatakan. Karena sekali lagi, Bapa Allah tidak mengambil nyawa orang. Kalau engkau dalam keadaan kesedihan, kalau engkau merasa terbuang hidupmu, kuatkan dirimu. Jangan bodoh, jangan melakukan hal yang sia-sia. Sebab itu kita patut bersyukur Bapa yang terus mengasihimu. Bapa tetap mengawasimu. Supaya seorang pun tidak ada yang terbuang dari anak-anaknya. Kita patut bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Karena rancangan Bapa dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan Yeremia Bapa. 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, rancangan Bapa, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau dibuat sesuai dengan rancangan Bapa. Penuh dengan damai sejahtera. Jadi jangan merasa dirimu terbuang. Karena Bapa tetap memelihara hidupmu, Bapa tetap mengawasimu. Pada akhirnya sudah kita baca, Bapa tidak ingin kita semua terbuang. Supaya yang terbuang jangan tinggal terbuang daripada Bapa. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kalau Allah tidak mengambil nyawa orang. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan orang-orang yang mati dengan perkataan sudah waktunya. Biasanya kita berkata, sudah waktunya. Sudah waktunya. Tuhan sudah panggil. Memang sudah waktunya kita hidup di muka bumi. Akhir dari batas yang Bapa sudah atur. Itu sudah akhir, berarti bukan Bapa mengambil nyawa orang. Sudah akhir. Sudah batas yang sudah ditentukan Bapa. Sebab itu Bapa tahu kalau Bapa sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dari awal kita lahir sampai pada akhirnya. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan ini. Sebab itu jangan sampai kita terbuang. Dan kalau pada akhirnya berarti kita tidak jadi orang yang terbuang.
Kita menjadi orang yang dikumpulkan Bapa. Kita menjadi orang yang dikasih Bapa. Dan Bapa akan memelihara hidup ini. Sebab itu kalau kita sudah berakhir kehidupan di bumi ini, yang jelas semua manusia yang sudah berakhir kehidupan di muka bumi ini akan diadili oleh Bapa. Dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Wahyu 20 ayat yang 11 sampai dengan 15. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Firman Tuhan mengatakan mereka dihakimi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan orang-orang mati berarti orang yang sudah selesai tugas di muka bumi akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Ingat, perbuatan. Jadi Bapa tidak pilih kasih. Kalau perbuatanmu perbuatan yang menyesakkan, Bapa lewat orang lain yang merasa sesak akan perbuatanmu, Bapa akan menghakimi engkau sesuai dengan perbuatan. Sebab itu kalau namanya tertulis di dalam buku kehidupan, maka berarti perbuatannya yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Karena kita tahu, berarti kalau nama kita tertulis, berarti kita mempunyai satu kepercayaan iman kepada Kristus. Dan perbuatan yang kita lakukan perbuatan seperti Kristus. Bukan hanya percaya iman kepada Kristus yang hanya KTP Kristen. Tapi perbuatannya bukan perbuatan seperti Kristus. Sebab itu iman, kepercayaan dan perbuatan itu harus menjadi satu paket di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 14 hingga 17. Yakobus 2 ayatnya 14 sampai dengan 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ingat, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itulah satu paket. Berarti kalau namamu tertulis dalam buku kehidupan, berarti engkau percaya kepada Kristus. Bukan hanya percaya, tapi perbuatanmu juga seperti Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bagaimana orang yang tidak tertulis? Keluaran 32 ayat yang ke-33. Keluaran 32 ayat yang ke-33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa,
Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Berarti siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang kuhapuskan dari buku kitab kehidupan. Saya yakin dari ayat-ayat ini, semua manusia hidup itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Berarti Tuhan mencatat, bukan manusia liar. Manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, seorang mama dengan baik, itu bukan manusia yang liar. Manusia yang dianugerahi oleh Tuhan. Dan semua dicatat oleh Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkatakan, barang siapa yang tidak percaya kepadaku akan binasa. Berarti dengan kata lain, orang yang tidak percaya itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, bagi anak-anak Tuhan, engkau sudah percaya kepada Tuhan. Engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau sudah menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Tapi sayang, kalau engkau perbuatanmu, tindakanmu tidak seperti Kristus. Ataupun engkau merasa dirimu sebagai orang yang terbuang. Aku dilahirkan dengan keadaan ini. Aku merasa disepelekan, aku terus difitnah. Engkau merasa terbuang. Jangan seperti itu. Bangkit dan lakukan. Sebab itu dalam Mazmur 69 ayat yang ke-29. Raja Daud. Mazmur 69 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ini perkataan Daud kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan orang-orang itu bahasa Jawanya jahate orang-orang itu. Nemene orang-orang itu. Bayangkan Daud yang sudah bersusah payah. Daud yang ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel. Daud yang sudah mulai dari hidup sebagai orang yang mengangon domba. Sebagai gembala domba yang kecil tapi dengan kesetiaan. Hingga dia yang dibuat Tuhan untuk naik ke atas. Tapi di tengah-tengahnya itu banyak orang yang tidak suka kepada dia. Sampai Daud berkatakan demikian, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Mazmur 69 ayat yang kelima. Mazmur 69 ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa Orang-orang alasan. yang membenci aku tanpa alasan. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Haleluya. Terlalu Lebih banyak. besar. Yes, terus. Jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Dan dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak pernah kurampas. Terlalu banyak musuhku, terlalu banyak daripada rambut di kepalaku. Tapi Daud tidak merasa terbuang. Daud tidak merasa dirinya rendah, menjadi orang yang kecil. Memang asalnya orang kecil, tapi diangkat oleh Tuhan. Dia tetap orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebab itu, ingat kata-kata dari orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tetap mencintai Raja Daud hingga keturunannya tetap menjadi raja. Orang yang dikasihi Tuhan ingat kata-katanya itu. Kadangkala Tuhan bisa melakukan itu kepada setiap kata-kata orang yang dikasihinya. Sebab itu janganlah kita banyak membuat sakit hati pada orang lain. Khususnya kepada orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Percayalah,
lakukan yang terbaik dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberkati hidup ini. Sebab itu kita tahu rancangan Bapa dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dalam Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan, dan barang siapa yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Sebab itu kita tahu rancangan Bapa yang baik, orang yang percaya, orang yang beriman, disertai dengan perbuatan lewat buah-buah roh yang ada dalam hidupnya. Sebab itu orang yang percaya, orang yang beriman, senantiasa hidupnya dalam 2 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Itu orang-orang yang percaya, hidupnya seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa, itu orang yang percaya. Mengucap syukurlah dalam Mengucap segala hal. syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Itu kamu. yang dikehendaki Tuhan. Orang iman, orang yang beriman, itu orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur, dan di dalam perbuatan hidupnya itu ada buah-buah roh. Galatia 5:22 ayat 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, Amin. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penguasaan diri, ada kebaikan. Itulah yang harus dilakukan, perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak peduli siapapun kita. Ingat, hamba Tuhan pun bisa jatuh kalau engkau tidak sadar akan hidupmu, akan setiap perbuatanmu. Engkau bisa berfirman, jangan berzina, tapi engkau akhirnya berzina. Sebab itu kita patut bersyukur bahwa kalau hidupmu dipimpin Roh Kudus, maka yang keluar dari perbuatanmu adalah buah-buah roh. 9 buah roh itu akan keluar dari kehidupanmu. Engkau akan penuh penguasaan diri. Engkau tidak marah. Engkau penuh dengan kebaikan. Kasih senantiasa ada dalam hidupmu. Engkau akan penuh dengan damai sejahtera. Sampai dengan waktunya berakhir, kita dapat melakukan, mengerjakan semuanya dengan baik. Dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, Amin. yang kudus dan yang berkenan kepada Amin. Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tanpa sadar engkau sudah melakukan seperti dunia ini. Karena ada satu iri dalam hidupmu. Engkau tidak merasa diberkati. Engkau iri dengan orang lain, dengan saudaramu. Akhirnya hal-hal ini ya yang timbul, akhirnya engkau akan serupa dengan dunia ini. Perbuatanmu, pikiranmu, perasaanmu. Sebab itu kalau kita sudah mengerjakan semuanya, jangan takut akan hidupmu. Karena Allah turut bekerja dalam setiap perkara hidupmu. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau engkau ada masalah dalam hidupmu, jangan takut karena Tuhan
akan menyertai hidupmu. Tuhan turut bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan satu kebaikan dalam hidupmu. Karena tetap rancangan Bapa, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi jelas kalau rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, kalau ada kesalahan dalam hidupmu, ada satu hal yang kau merasakan hidupmu terbuang ataupun hidupmu yang seperti ini, jangan terus ada dalam pikiran perasaan seperti itu. Buang. Ingat, karena Bapa tetap turut bekerja dalam hidupmu untuk segala perkara kehidupanmu. Terus berjalan dalam rancangan Bapa yang penuh dengan damai sejahtera. Itu bagi orang yang percaya, yang beriman dan berbuat seperti Kristus. Sekarang bagi orang yang berdosa itu jelas karena Allah tidak mengambil nyawa orang. Berarti kalau orang yang berdosa, orang itu menyerahkan nyawanya. Kalau Allah tidak mengambil, berarti Bapa itu menyerahkan kehidupan ini sesuai dengan kehendak bebas yang diberikan Bapa kepada kita. Dan kita menjalani sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi masalah dan kita tidak bisa menerima masalah itu dan membuat kita depresi dan akhirnya kita bunuh diri, berarti kita menyerahkan nyawa kita sendiri. Menyerahkan nyawa kita. Membuang nyawa kita. Ini yang harus kita percaya. Harus ada dalam pikiran ini. Bahwa orang yang mengakhiri hidupnya, membuang nyawanya, itu jelas orang-orang yang berdosa. Karena dia tidak mengikuti rancangan Bapa. Sebetulnya belum waktunya dia mati. Tapi dia sudah mengakhiri hidupnya. Itu orang yang berdosa. Tidak percaya dalam rancangan Bapa. Ingat, orang yang tidak percaya dalam rancangan Bapa, berarti orang itu terus tidak mengucap syukur dalam hidupnya. Orang itu senantiasa berbuat perkara yang sia-sia. Kedua, hidupnya sembrono, ugal-ugalan, sakarepe dhewe bahasa Jepangnya. Hidupnya sembrono, ugal-ugalan akan hidup ini. Itu pun Tuhan tidak senang. Ingat, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tetap engkau melakukan firman Tuhan, maka kehidupanmu jelas pasti penuh dengan damai sejahtera. Terus, engkau mau hidup dalam daging. Galatia 5 ayat 19 hingga 21, itulah hidup oleh daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jangan hidup oleh daging. Kita sudah dengar firman Tuhan berkata, jangan hidup oleh daging. Engkau akan terus dibawa, dicuri hatimu oleh iblis. Dan menuju kepada kebinasaan. Karena sudah ditentukan untuk binasa. Kita menjadi orang-orang yang berdosa. Oh, sebab itu kembali kepada ayat Mas tadi. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi. Curah ke bumi, kita diserahkan kemana-mana. Ingat, semua orang dikasih Tuhan. Kita ini bagaikan air yang tercurah di bumi. Tercurah berarti air itu bisa mengalir kemana-mana. Air itu bisa mengalir kemana-mana. Dan tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan,
tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah tahu orang yang dikasih Tuhan itu sudah tercurah kemana-mana. Berarti kemana-mana di bumi ini, berarti sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Dan tugas kita dalam haleluya, Matius 28. Tugas kita Matius 28, 18 hingga 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan Amen. berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Jadikan semua bangsa dan muridku. baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala Ajari sesuatu mereka melakukan. yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sampai akhir zaman kita sertai Tuhan. Berarti air yang tercurah di mana-mana itu tugas kita untuk mengumpulkan kembali air yang tercurah itu. Tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan. Setelah kita mendengar, menjadi iman, percaya, dan hidup seperti Kristus. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Air itu sudah tercurah. Dan bagaimana supaya kita menjadi panjang tangan Tuhan untuk mengumpulkan air itu kembali. Dan kalau sudah waktunya, maka itu akan dikumpulkan air yang tercurah itu. Dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Air yang tercurah itu akan dikumpulkan bersama-sama oleh Tuhan. Karena apa? Karena perjuangan kita. Karena hidup kita menyenangkan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan lewat pemberitaan, kesaksian, perbuatan kita, dampak hidup ini yang baik kepada orang lain. Maka air yang tercurah itu akan dikumpulkan oleh Tuhan. Kita bawa mereka ke Firdaus. Apa yang Tuhan sudah berikan, janjikan, apa yang Tuhan sudah ajarkan. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Sebab itu biarlah hidup ini menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Sebab itu pada saatnya nanti kelak dalam Matius 25, 32 hingga 33. Matius 25 ayat 32 dan 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Amin. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di sebelah kanan berarti menunjukkan tempat. Di sebelah kiri pun menunjukkan tempat. Kita ada di mana? Kalau sesuai dengan iman dan perbuatanmu menyenangkan Tuhan. Dan engkau sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Engkau ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus ada duduk di sebelah kanan Bapa surgawi. Kita pun akan duduk di sebelah kanan Tuhan. Sama-sama diadili. Ada waktunya. Sebab itu jangan sampai kesempatan waktu yang baik ini. Kita pun harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebab itu dalam Wahyu 3 ayat 21 hingga 22. Wahyu 3 ayat 21 dan 22. Barang siapa menang, ia Barang siapa menang, dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. kalau engkau menang, kau duduk bersama-sama di atas takhta dengan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus duduk bersama di atas takhta Bapa surgawi. Sebab itu lakukan yang terbaik. Hidup ini hidup yang menyenangkan Tuhan. Hingga pada saatnya kalau sudah kita mengakhiri, kita memang sudah waktunya kita harus kembali kepada Bapa. Maka Bapa akan membawa kita. Dan kita juga membawa orang-orang yang sudah kita
berikan yang terbaik lewat perbuatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita bawa sama-sama ke Firdaus. Bersama di hadapan Bapa, di takhta Tuhan Yesus kita akan memerintah bersama-sama. Oh, sebab itu masa kesudahan itu akan tiba saatnya. Semua orang yang tidak percaya, semua orang yang tidak percaya itu berdosa, akan ditaruh sebelah kiri Bapa Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya tapi tidak melakukan akan tetap ditaruh sebelah kiri oleh Tuhan. Kebebasan yang Tuhan berikan, jalani hidup ini dengan baik. Masih ada kesempatan kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Jalani hidupmu dengan baik. Karena ada waktunya orang yang di sebelah kiri akan bersama-sama dibuang, dilempar ke lautan api dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nama yang tidak tertulis dalam buku kehidupan itu, maka sama-sama dilemparkan ke lautan api. Sebab itu, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, kembali lagi, kalau kita sudah selesaikan tugas ini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Sebab itu jangan menjadi orang yang merasa terbuang, orang-orang kecil, miskin, disepelekan. Tetap lakukan. Tidak akan terbuang. Engkau tidak akan terbuang. Ayat Mas sudah mengatakan, engkau tidak akan terbuang. Supaya yang terbuang jangan tinggal terbuang daripada Bapa. Engkau tidak akan terbuang. Engkau tetap dikasihi oleh Tuhan. Sabtu bangkitlah, bersukacitalah, mengucap syukurlah, dan tetaplah berdoa di akhir pekerjaanmu dalam gerakan 78. Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati ini. Engkau bisa mengambil apa yang ada di rumahmu. Baik itu roti, snack. Kalau ada anggur, pakai anggur. Kalau tidak ada air putih, siapkan. Siapkan semuanya. Dan pelayan-pelayan Tuhan di sini yang melayani dalam kebaktian online ini akan tetap juga dilayani untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu. Amin. Dan jalanku menuju rumah. Sampai langkah terakhir, sekali kelas sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Sambil dilayani, dengarkan firman Tuhan. Singer tetap menyanyikan pujian ini. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Yes, tiaplah ku tak dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu, dan sampai satu kali kelak, dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Amin. Tiap langkahku bawa ke rumah. Mari angkat roti atau snack yang ada di tanganmu, angkat tinggi-tinggi ke atas. Hormati. Inilah daging yang tercabik-cabik. Inilah tubuh yang tercabik-cabik oleh karena cambuk duri. Oh, sebab itu angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah yang kita junjung tinggi, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Thank you Lord Jesus. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita junjung tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Mengucap syukurlah pada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Menang, menang. Barang siapa menang, dia akan kutumpatkan di satu tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kesukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaikan syukurku. Angkat tanganmu ke atas. Angkat tangan ke atas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus. Oh Lord Jesus, Rama pertolonganmu besar setia di sepanjang besar setiamu. Haleluya.
besar setiamu. Amin. Di sepanjang hidupku, tetap mengangkat tangan, tetap mengangkat tangan, tetap mengangkat tangan, ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ucapan syukurmu. Terimalah berkat ucapan syukurmu yang turun dari Bapa, melimpah dalam hidupmu, tercurah dalam hidupmu, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati setiap persoalan hidupmu. Tetap diberkati Tuhan, karena ada hikmat kuasa Bapa yang turun atasmu. Dan Bapa tetap menutup bungkus dengan kuat kuasa darahnya untuk hidup anak-anaknya. Dijauhkan dari setiap masalah, dilindungi dari setiap orang-orang yang bermaksud jahat, dilindungi dari setiap virus penyakit, teristimewa virus COVID-19 ini. Bapa senantiasa mencurahkan berkat atas hidup kita, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tetap memelihara hidup ini, menolong hidup ini, memperhatikan hidup ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini.